Biografi Kiai Haji Maksum Lasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Kelahiran Kiai Haji Maksum. Kiai Maksum dilahirkan di desa Soditan, Lasem, pada tahun 1870 Masehi. Kedua orang tuanya, Haji Ahmad dan Kasimah, memberi nama Maksum kecil dengan nama Muhammadun. Lasem termasuk daerah pesisir utara Pulau Jawa. Kalau kita menengok sejarah masuknya Islam di Jawa, jelaslah bahwa daerah pantai utara mengalami pengislaman terlebih dahulu dibandingkan daerah-daerah pedalaman lainnya. Hal ini terjadi karena secara geografis dan ekonomis, penduduk Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Pertama, daerah pesisir yang maritim. Masyarakat di daerah ini telah terjalin kontak dagang dengan pihak luar yang cukup intensif. Dan kedua, daerah pedalaman dengan tata kehidupan ekonomi agraris sebagai kekuatan utama, disertai kuatnya wawasan kultural Hindu. Akibat gencarnya kontak dagang dengan luar, yang pada saat itu jalur internasional banyak dikuasai orang Islam, maka di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, proses Islamisasi berjalan dengan cepat. Karena itu di daerah-daerah pantai terbentuk semacam komunitas masyarakat yang berwawasan kultural Islam. Misalnya, di daerah Ampel Denta Gresik dan Bintoro Demak, serta daerah-daerah lainnya sepanjang pantai Pulau Jawa. Unit-unit seperti inilah yang akhirnya berkembang menjadi pesantren atau pusat-pusat Islam di Jawa ketika itu. Lasem sebagai daerah pantai utara yang juga berkultur pesantren, tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh di atas. Secara umum daerah pesisir utara di Jawa Tengah memang banyak melahirkan kiai besar seperti Kiai Bisri Syansuri dari Tayu, Kiai Ridwan dari Semarang, Kiai Raden Asnawi dari Kudus, Kiai Haji Hafid dan Kiai Bisri Mustafa dari Rembang, Kiai Halil Masyuri, Kiai Baidowi, dan Kiai Maksum sendiri dari Lasem. Mereka itulah ulama tradisional yang ikut membidani lahirnya Jamiyah Nahdlatul Ulama tahun 1926 sekaligus penyebarannya di daerah-daerah. Dari pesantren ke pesantren. Kiai Maksum melewati masa belajarnya dari pesantren ke pesantren. Beberapa pesantren yang pernah ia tempati adalah pesantren Sarang yang dipimpin Kiai Umar, pesantren di Semarang yang diasuh Kiai Ridwan, pesantren Bangkalan, Madura, yang diasuh Kiai Halil, pesantren Jamsaren, Solo, asuhan Kiai Idris, pesantren Tebuireng, Jombang, yang dipimpin Kiai Hashim Asy'ari. Pondok Kajen, Pati, asuhan Kiai Nawawi dan Kiai Abdussalam, dan pesantren Damaran, Kudus, asuhan Kiai Maksum. Di samping itu, ketika Kiai Maksum menunaikan ibadah haji tahun 1900, ia juga sempat nyantri kepada Kiai Mahfuz At-Tarmasi di Mekah. Kiai Haji Maksum dimasukkan ke dalam kurungan oleh Kiai Halil Bangkalan. Pada waktu Kiai Maksum berangkat ke Madura, maka pengasuh pondok pesantren di Bangkalan, Madura, Kiai Halil, sudah mendengarnya. Bagaimana cara Kiai Halil mendapatkan berita keberangkatan pemuda Muhammadun itu? Entahlah, namun, yang jelas, pemuda Muhammadun tidak mengirimkan berita apapun ke sana. Setelah calon guru, Kiai Halil, itu mendengar keberangkatan pemuda Muhammadun, ia sudah berani mengumumkan kepada seluruh muridnya bahwa akan datang seorang jagoan dari Jawa bernama Muhammadun. Selanjutnya Kiai Halil beserta murid-muridnya datang menjemput jagoan dari Jawa itu di pelabuhan Kamal Bangkalan. Tetapi setiba di pondok pesantren Bangkalan, pemuda Muhammadun tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana lazimnya tamu-tamu yang lain. Bahkan ia diperintahkan oleh Kiai Halil untuk masuk ke dalam kurungan ayam yang sudah disediakan. Muhammadun tunduk dan patuh mengikuti perintah calon gurunya itu.
Muhammadun masuk dan duduk jongkok dalam kurungan ayam tersebut dengan tidak memperhatikan apa perlunya dan sejauh mana akibatnya nanti. Setelah itu, Kiai Halil mengumumkan kepada seluruh santrinya yang sengaja berkumpul menyaksikan peristiwa ganjil itu, inilah yang kumaksudkan tamu jagoan dari Jawa yang di kemudian hari akan menjadi jagoan. Setelah upacara perkenalan selesai, maka kurungan ayam itu diambil kembali dan pemuda Muhammadun lepas seperti semula, untuk selanjutnya menerima penghormatan dari para santri-santri seperti lazimnya mereka menerima kedatangan tamu. Beberapa hari kemudian, terlihat pemuda Muhammadun mengikuti berbagai pelajaran seperti Al-Jurumiyah, Imriti dan Alfiyah Ibn Malik pada waktu pagi, siang dan sore hari. Sedangkan pada malam hari ia melakukan perintah gurunya untuk mengambil air guna mencukupi kebutuhan pondok pesantren dari jarak kurang lebih 2,5 km. Pengabdiannya yang demikian berjalan terus selama pemuda Muhammadun belajar mengaji kepada Kiai Halil di Bangkalan bertahun-tahun tanpa absen. Selama mengikuti pengajian dan menerima perintah-perintah tadi dari gurunya itu, pemuda Muhammadun dikenal sebagai salah seorang santri yang sangat rajin dan patuh. Tidak pernah membantah atau menyanggah. Oleh sebab itu, ketika hendak pulang kembali ke Jawa, pemuda Muhammadun dilepas dengan restu dan doa dari gurunya. Sesudah berjalan 10 meter, ia dipanggil kembali oleh gurunya kemudian dilepas lagi dengan restu dan doa. Hal itu terjadi berulang kali. Ia dipanggil dan didoakan, dilepas pergi dipanggil lagi lalu didoakan, dan demikian seterusnya hingga 40 kali. Berdagang klitikan. Muhammadun nama kecil Kiai Masum dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat bersahaja. Kedua orang tuanya, seperti kebanyakan rakyat terjajah, hidup pas-pasan, atau mungkin serba kekurangan. Namun, orang tuanya berkeyakinan mampu mengantarkan putranya menjadi orang yang ahli dalam ilmu agama. Selepas dari binaan orang tua dan kiai di desanya, Muhammadun dikirim belajar ke Sarang. Waktu itu ia tidak membawa bekal apapun kecuali tekad dan keyakinan yang besar. Air mata mengiringi kepergiannya, hanya dengan bekal 3,5 kg daging, nasi yang dikeringkan, dan uang 3 sen. Muhammadun berjalan kaki menyusuri pantai sepanjang kurang lebih 40 km ke arah barat. Sarang, tempat yang dituju Muhammadun adalah daerah pesisir yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Disinilah ia menjadi santri yang hidup serba kekurangan. Kiriman dari orang tuanya tak kunjung datang. Mau terjun ke laut sebagai nelayan tak punya keahlian. Akhirnya, ia memilih berzuhud, berpuasa sebagai pemecah masalah. Hampir 2 tahun ia berpuasa dengan hanya makan sekali untuk buka dan sahur. Memasuki tahun ketiga, barulah Muhammadun memiliki sedikit uang untuk bekal di pondok. Dari teman-temannya yang belajar membaca kitab atau menulis pelajaran kepadanya, ia mendapatkan imbalan. Kisah memprihatinkan semacam ini sudah menjadi bagian dari lembaran hidup Kiai Masum. Sepanjang perjalanannya mencari ilmu, keprihatinan seperti tidak mau berpisah dengannya. Pesantren, Tebuireng, Jombang, pesantren terakhir yang disinggahi. Agahnya ikut melengkapi kisah pahit selama menuntut ilmu meskipun dalam wujud yang berbeda dari pengalaman sebelumnya. Di Sarang Muhammadun menjadi buruh, mengajarkan kitab. Sedangkan ketika di Jombang ia terpaksa berjualan barang-barang klitikan, barang berharga murah konsumsi masyarakat bawah secara asongan seperti sendok, garpu, tusuk konde, peniti, kaca pengilon, gincu, celak, dan minyak wangi. Barang-barang tersebut diambil dari Solo, lalu dijual bebas di pasar Jombang, Babat, Tulungagung, dan Kertosono. Mengajar sambil jualan. Semenjak mengaji di pesantren ini, Muhammadun tidak lagi seperti Muhammadun 10 tahun yang lalu. Berkat kegigihannya belajar di beberapa pesantren sebelumnya, ia sudah menjadi kiai muda yang cukup alim.
Karena itu caranya berguru kepada Hadratus Syekh berbeda dengan santri kebanyakan. Ia hanya minta ijazah untuk kelak diizinkan mengajar kitab-kitab tertentu, tidak membuka lembar demi lembar kitab untuk dipelajari di hadapan kiai sebagaimana santri lain. Ketika ditebui Reng, masalah baru muncul. Kepandaian Muhammadun baru tercium. Banyak santri dibacakan kitab tertentu. Akankah mengajar menjadi hal lain yang perlu mendapatkan perhatian baru? Di satu sisi Muhammadun adalah seorang pedagang. Namun di sisi lain, ia juga mengajar mengaji. Kalau mau memenuhi permintaan santri, kapan waktunya? Apakah ia mesti berhenti berjualan? Rasanya tidak mungkin, sebab di rumahnya di Lasem ia meninggalkan istrinya, Maslihatun, putri Kiai Mustafa Lasem yang juga membutuhkan nafkah. Akhirnya, Muhammadun memenuhi permintaan mereka, yaitu mengajar di pasar sambil menunggu barang dagangan. Tentu kalau sedang ada pembeli, pengajian berhenti. Waktu berjalan terus. Hari-hari dilaluinya dengan mengajar dan berjualan. Tiba saatnya Kiai Hashim Asy'ari mendengar kemampuan Muhammadun. Kiai Hashim Asy'ari meminta Muhammadun berhenti berjualan dan memintanya turun gunung untuk membuka pendidikan sendiri di kampung halaman. Tapi ia merasa belum mampu dan masih perlu belajar lebih banyak lagi. Hingga suatu saat, melalui tidurnya, ia mendengar ada pesan, "Muhammadun, kembalilah pada kaummu, ajarilah mereka ilmu agama." Pesan ini terdengar lembut dan menyentuh kalbu. Pesan tersebut konon dibisikkan Rasulullah ke telinga Muhammadun. Dan ia pun pulang, setelah barang-barang jualannya diobral murah dan habis terjual untuk membayar utang-utangnya. Menerima predikat Kiai. Mulai saat itu Kiai Masum dikenal dan mendapat predikat Kiai, didasarkan pada kenyataan bahwa ia mampu memberikan pelajaran kitab-kitab besar. Dalam situasi dan kondisi memiliki posisi yang demikian itulah ia bermimpi bertemu Rasulullah yang antara lain menginstruksikan agar ia segera menghentikan perniagaannya dan mulai aktif mengajar dan mengaji. Meski selama dalam mimpi ini ia menyatakan berulang kali akan segala kelemahan dan kekurangannya, namun baginda Rasulullah tetap memerintahkan ia mengajar. Bahkan ia diyakinkan oleh Rasulullah bahwa semua kelemahan dan kekurangan itu akan disempurnakan oleh Allah bila ia menerima baik perintah tersebut. Terbangun dari selesai berdialog langsung dengan Rasulullah itu, Kiai Masum segera bangkit mengambil air wudhu dan melakukan sujud syukur kehadirat Allah sambil menengadahkan kedua belah tangannya memohon taufik dan hidayahnya untuk diberkahi kekuatan dalam melaksanakan perintah Rasulullah itu. Sujud syukur itu dilakukannya berulang kali sampai mendekati waktu subuh setelah ia berkemas-kemas menyiapkan diri untuk meninggalkan Jombang dan pulang menuju Lasem. Setibanya di rumah, diceritakanlah pertemuannya dengan baginda Nabi itu kepada seluruh anggota keluarganya. Baik istri maupun putra-putrinya, mendengarkan kisah serius Rasulullah dengan ayahandanya itu dengan seksama. Sang istri berkali-kali memotong cerita suaminya dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebulatan tekad Kiai Masum. Sedangkan salah seorang putrinya, Fatimah, yang telah asik mendengar cerita ayahandanya itu tanpa bicara melepas kalung dan gelangnya, kemudian maju beberapa langkah mendekati ayahandanya, dan kemudian menyerahkan perhiasan-perhiasan itu ke pangkuannya dengan iringan kata, "Ayah, cerita ayah sudah cukup jelas. Bagiku tekad ayah hendak mengintensifkan diri dalam pendidikan dengan inspirasi dari baginda Nabi harus diwujudkan. Nah, terimalah perhiasanku ini sebagai modal pertama untuk membangun surau dan kolam untuk tempat orang berwudu. Kurelakan diri untuk tidak mengenakan perhiasan sepotong pun. Aku sudah sangat bahagia sekali sudah mempunyai seorang ayah yang baik. Seorang yang sepanjang hidupnya akan dihabiskan semata-mata untuk melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah demi izul Islam wal Muslimin." Pada mulanya, agak tertegun juga Kiai Masum menerima penyerahan perhiasan putrinya itu. Orang sekitar majelis itu, keluarga dan seluruhnya, serempak tanpa komando,
mengucapkan syukur alhamdulillah berulang kali kehadirat Allah atas peristiwa penyerahan perhiasan Fatimah yang mengharukan tersebut. Mulai mengasuh pesantren. Beralaskan tikar pandan, Kiai Masum memulai mengajar ngaji anak-anak tetangga. Pada tahun 1916, dengan dorongan masyarakat di kampungnya, ia mendirikan musala mungil di depan rumahnya. Anak-anak berdatangan untuk mengaji Al-Quran setelah salat berjamaah. 4 tahun kemudian, 1920, kamar-kamar kecil untuk tempat tinggal santri yang datang dari desa sekitarnya ia sediakan. Inilah cikal pesantren Al-Hidayah di desa Soditan Lasem yang banyak melahirkan tokoh terkemuka dan ulama di negeri ini. Proses pendirian pesantren sangat sederhana, berlangsung secara alamiah, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Tampaknya memang kurang terencana, namun di balik semua itu, terdapat ajaran sosial yang cukup dalam. Ide mendirikan pesantren tidak dilakukan secara serentak. Pelan-pelan agar masyarakat menerima kehadiran pesantren. Itu sebabnya seluruh biaya pembangunan pesantren tidak melibatkan infak masyarakat. Dengan fasilitas seadanya, pesantren Al-Hidayah secara perlahan akhirnya mendapat simpati dan dukungan masyarakat. Bantuan dana pun kemudian mengalir dan para santri dari berbagai daerah berdatangan. Pengalaman pertama memimpin pesantren dirasakan cukup berat. Ia sangat sulit mengakhiri profesi sebagai pedagang, sulit mengawali sebagai seorang kiai memimpin pesantren. Menjadi pedagang hasilnya jelas. Kalau tidak rugi pasti untung, atau kalau kurang baik hanya balik modal saja. Menjadi kiai amatlah susah. Seorang kiai tidak saja mendidik, tetapi juga mengajar membentuk watak yang dibutuhkan waktu itu. Namun berkat tekadnya yang kuat, pesantren kemudian menjadi medan pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara sampai akhir hayatnya. Santri-santri Kiai Haji Maksum. Kiai Masum sewaktu menunaikan ibadah haji, sekitar tahun 1900-an, telah menemukan dunianya. Selama 54 tahun dari usianya, ia habiskan untuk membina dan mendidik santri. Dunia inilah yang kemudian mengangkatnya menjadi ulama besar. Di hari tuanya, namanya semakin harum karena jerih payahnya selama memimpin pesantren terlihat hasilnya. Alumni pesantren Al-Hidayah banyak yang berhasil menjadi ulama besar seperti Kiai Mahrus Ali, Kediri, Kiai M. Bisri Syansuri, Jombang, Kiai Muslih, Meranggen, Kiai Mustolih Badawi, Kesugihan, Cilacap, Kiai Mustamid Abbas, Buntet, Cirebon, H. Ali Masum, putranya sendiri, Kiai Saifuddin Zuhri, Kiai Ahmad Syaihu, H. Mukti Ali, dan Kiai Haji Yusuf Hashim. Di mata para santri, Kiai Masum adalah seorang kiai yang mulia. Ia tidak pernah membeda-bedakan santri. Sikapnya yang lembut, tegas, dan garang adalah sikap yang sesuai dengan metodologi pendidikan dan pengajaran yang ia terapkan. Istiqomah dan bersahaja juga merupakan ciri utama kehidupan Kiai Masum sehari-hari. Para santri merasa mendapat bimbingan setiap hari, siang dan malam. Bahkan santri yang sudah pulang ke kampung masih merasakan hal yang sama sebab Kiai Masum termasuk kiai yang rajin bersilaturahim ke rumah para santri. Menerapkan politik non-kooperatif. Kiai Masum adalah figur ulama yang lahir pada masa hitamnya sejarah bangsa. Pada waktu itu penjajah Belanda mengadopsi sistem pendidikan modern barat dan mencoba memperkenalkannya kepada masyarakat pribumi. Tetapi pada saat yang sama, para ulama pejuang mengambil sikap minggir menjauh dan memilih hijrah ke pedalaman kampung-kampung. Di sana para ulama mendirikan surau-surau kecil sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri. Surau-surau ini dalam perkembangannya akan menjadi pusat pendidikan alternatif yang kemudian dikenal dengan sebutan pesantren, sekaligus sebagai antitesa dari sistem pendidikan Belanda. Demikianlah sikap non-kooperatif yang ditunjukkan para ulama,
yang pada akhirnya membawa manfaat yang luar biasa bagi umat Islam Indonesia. Kiai Haji Maksum terjun ke dunia politik. Di kalangan ulama Sunni, konsep Nasbul Imam, mendirikan pemerintah, sangatlah populer. Sementara sebaliknya, konsep As-Imam, memecat penguasa, justru malah kurang populer. Bahkan konsep Nasbul Imam ini di kalangan ulama Sunni hukumnya menjadi wajib terlebih ketika masa itu dikuasai oleh penjajahan, zaman penjajahan. Tak hanya konsep itu, seruan jihad fisabilillah dalam mengusir penjajah dan menegakkan kembali harkat dan martabat agama dan bangsa pada masa kolonial tersebut juga menjadi seruan yang menggema seantero negeri. Sebagai salah seorang ulama Sunni, Kiai Maksum tidak bisa lepas dari bingkai politik Sunni di atas. Dan itu dilaksanakan dalam bentuk perjuangan fisik yang nyata. Pada masa pra-kemerdekaan, Kiai Maksum bersama pejuang lain melakukan jihad gerilya melawan penjajah Belanda di berbagai daerah pendudukan. Terutama di daerah pedalaman Lasem, Rembang, Tuban, dan sekitarnya. Setelah kemerdekaan, Kiai Maksum di samping mengasuh pesantren juga aktif dalam dunia politik. Organisasi politik yang dipilihnya adalah NU menurutnya. NU yang pada tahun 1955 menjadi partai politik cukup representatif untuk mewakili aspirasi umat Islam. Kiai Maksum termasuk pendiri NU. Sebagai salah seorang yang mendirikan NU, Kiai Maksum merasa ikut bertanggung jawab atas keberlangsungan perjuangan NU, baik sebelum ataupun sesudah menjadi partai politik. Karena keaktifannya itu, ia memperoleh kesempatan menjadi anggota konstituante mewakili NU, meskipun kemudian ia memilih berhenti karena fisiknya yang mulai uzur. Setelah berhenti dari keanggotaan konstituante, Kiai Maksum tetap aktif dalam aktivitas Partai NU dalam pertemuan-pertemuan tingkat nasional. Ia selalu hadir. Dalam kesempatan terakhir, meski dalam kondisi lemah, ia masih menghadiri muktamar Partai NU di Surabaya pada tahun 1971, setahun sebelum ia wafat. Kisah menarik bersama Profesor Dr. Mukti Ali. Begitu setianya pada NU, sampai-sampai Kiai Maksum mengidentikan diri dengan NU. Pendeknya, kejayaan NU adalah kebahagiaannya dan kehancuran NU adalah kehancurannya. Sikap seperti itu, misalnya, dapat dilihat dari nasihat yang pernah ia sampaikan kepada muridnya, Profesor Dr. Mukti Ali, yang waktu itu menjabat Menteri Agama ketika berkunjung ke Lasem. Dalam kesempatan tersebut Kiai Maksum berkata, "Kamu jangan membenci NU, karena membenci NU berarti membenci aku. Tapi jangan pula membenci Muhammadiyah, PNI, dan partai lainnya. Sebagai menteri, kamu harus berbuat adil kepada mereka." Pemberontakan PKI. Peristiwa G30 SPKI 1965 untuk menggulingkan kekuasaan yang sah dengan kekerasan merupakan tragedi nasional yang tak pernah terlupakan sepanjang sejarah. G30 SPKI sesungguhnya merupakan pengkhianatan yang kedua kalinya. Pengkhianatan pertama terjadi pada tahun 1948 di Madiun yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun Affair. Pada tahun 1948 PKI berhasil menghimpun kekuatan, terutama di Jawa Timur, dan membunuh semua orang yang menghalanginya. Banyak ulama yang gugur oleh keganasan PKI. 2 hari setelah meletusnya peristiwa G30 SPKI, Partai NU sudah mengambil sikap tegas ketika kekuatan lain masih bingung menentukan sikapnya. G30 SPKI tidak lain adalah gerakan pengambil alihan kekuasaan secara tidak sah oleh PKI. Kiai Idham Khalid, Ketua Umum PBNU, menuntut agar PKI dibubarkan. HM Subhan ZE, politikus muda berbakat, memobilisasi massa membentuk Front Pancasila dari berbagai unsur kekuatan pemuda dan mahasiswa untuk bersama-sama menumpas PKI. Pergolakan politik di akhir tahun 1965 itu bukan saja terjadi di ibu kota RI, tetapi juga melanda di berbagai daerah di Nusantara.
Dalam usaha penumpasan PKI, Kiai Masum memiliki andil yang cukup besar. Rumah dan pesantrennya diserahkan untuk dijadikan markas komando dan strategi aksi penumpasan PKI. Bukan saja pemuda Ansor, IPNU dan IPPNU yang berkumpul di Masrekas baru itu, melainkan juga unsur muspika setempat, pemuda Muhammadiyah, dan PII. Pada saat itu kegiatan pemerintahan, terutama yang menyangkut keamanan praktis pindah dari pusat pemerintahan Lasem ke rumah Kiai Masum. Semua unsur muspika, kecuali Dan Ramil Asyik pindah ke pesantren Kiai Masum. Dan Ramil Asyik ternyata terlibat gerakan G30 SPKI dan tetap di markasnya membentuk kekuatan sendiri menghadapi markas pesantren. Sementara itu, Kiai Masum meninggalkan Lasem membangun kekuatan lain di luar Lasem. Sikap ini sering disalahpahami sebagai sikap takut terhadap PKI yang memang cukup kuat di Lasem. Yang dimaksud dengan kepergian Kiai Masum sebenarnya adalah untuk mengunjungi santri-santrinya di berbagai daerah. Kebiasaannya selama ini memberikan semangat dan dorongan untuk membentuk barisan perlawanan terhadap PKI di daerah tersebut. Santri-santri yang dikunjungi tidak hanya di daerah Lasem, tapi juga di Jawa Timur. Kepada para santri yang didatangi satu persatu, Kiai Masum menanamkan keberanian dalam hati mereka untuk melakukan jihad fisabilillah, hidup dengan tenteram atau mati sebagai syahid. Melanggar fatwa sendiri. Bila ada kiai yang melanggar fatwanya sendiri, Kiai Masum adalah orangnya. Kepeduliannya terhadap pembinaan generasi muda yang terlalu tinggi membuatnya lupa akan haramnya mengenakan dasi yang pernah difatwakan. Imran Hamzah, Ketua NU Lasem waktu itu, pada suatu kesempatan bersama sejumlah pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor, menghadap Kiai Masum. Mereka mengeluh karena tidak mempunyai pakaian seragam, sedangkan organisasi tidak mempunyai dana. Kiai Masum mendengar keluhan itu. Dengan caranya sendiri, keesokan harinya, pakaian seragam sudah tersedia. Imran, apakah pakaian sudah dibagi-bagikan kepada anak-anak Ansor? Tanya Kiai Masum. Imran, kemarin malah sudah dipakai latihan baris berbaris, jawab. Tapi, dengan agak ragu Imran Hamzah mengemukakan masalah lain. Anak-anak masih mengeluh, Kiai. Butuh apa lagi? Tanya Kiai Masum. Anu Kiai, anak-anak usul minta dibelikan dasi warna hijau. Dasi hijau adalah salah satu kelengkapan seragam Ansor. Mereka kalau memakai pakaian seragam dengan dasi hijau tampak lebih gagah dan berwibawa. Sambung Imran meyakinkan, kowe kabeh daef temen, usaha dasi kok ora biso. Aku mau dikon golek dasi, kalian semua lemah sekali. Usaha dasi saja nggak bisa. Aku tidak mau disuruh mencari dasi, jawab Kiai Masum. Tampak Kiai Masum tidak tega melihat ekspresi wajah Imran yang memelas ketika itu. Yen gelem, satir itu gawenin dasi. Bila mau, buatlah kain satir itu sebagai dasi, sambung Kiai Masum. Sambil menunjuk kain satir di ruang tamu. Satir yang dimaksud adalah kain panjang yang membentang di ruang tamu sebagai pemisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Kebetulan warnanya hijau, persis warna dasi keinginan pemuda Ansor itu. Tanpa dikomando, Imran Hamzah langsung mengambil kain satir. Terang saja Kiai Masum uring-uringan. Loh, kain satirku kok malah diambil? Nanti tamu-tamuku kelihatan dari luar. Biarkan saja, Kiai, kain satir itu mau dibuat dasi Ansor, besok saya carikan gantinya, Imran membujuk. Akhirnya pemuda Ansor Lasem memakai dasi bekas kain satir. Di samping itu, Kiai Masum juga mengusahakan peralatan drum band Ansor Lasem. Kepedulian Kiai Masum terhadap pembinaan generasi muda sangat besar. Perhatiannya kepada generasi muda bersifat langsung menyentuh persoalan. Menurutnya, generasi muda yang sampai menjadi korban hanya oleh kefakiran. Itu sebabnya, Kiai Masum melaksanakan program anak asuh.
Santri miskin dibebaskan dari biaya pendidikan dan segala kebutuhannya ditanggung. Bahkan bila ada santri yang berbakat, diberikan beasiswa untuk dikirim ke pesantren lain. Wafatnya Kiai Haji Maksum Lasem. Mobil itu berjalan pelan di jalan raya. Hari Jumat bulan Ramadan, matahari memanggang jalan aspal kota Lasem. Panas sangat terik. Azan Jumat baru saja selesai, ketika mobil Chevrolet tua itu berhenti persis di depan masjid yang sudah penuh dengan para jamaah. Pintunya terbuka tapi tidak ada penumpang yang turun. Pintu dibiarkan terbuka hingga salat Jumat selesai. Orang tahu di dalam mobil ada Kiai Masum terlentang di jok. Tubuhnya sangat lemah karena sakit usia lanjut. Dengan gerakan isyarat, ulama yang masih keturunan Sayyid keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan salat Jumat dalam mobil. Dalam kondisi uzur, Kiai Masum tetap melaksanakan salat Jumat. Itulah terakhir kali Kiai Masum menyapa kaumnya. Sepulang Jumatan, tepat pukul 14, tanggal 20 Oktober tahun 1972 yang bertepatan dengan 12 Ramadan 1392 Hijriah. Kiai Masum menghadap kepada Allah dalam usia 102 tahun. Sebelum wafat, Kiai Masum sempat memanggil anak cucunya dan meninggalkan pesan. Pesannya antara lain meminta kepada anak cucunya agar mencintai fakir miskin dan selalu tolong-menolong dengan sesama. Lanjutkan pesantren ini dengan ketekunan dan kesabaran dalam mendidik para santri. Peliharalah kerukunan dan jauhilah perselisihan di antara sesama, demikian pesannya. Dalam suatu cerita dituturkan, ketika itu bulan Syawal 1390 Hijriyah atau 1970 Masehi. Kiai Baidowi, paman dari pihak istri sedang sakit keras. Kiai Masum menjenguknya di Lasem. Dalam kesempatan itu, ia berkata, "Sampeyan jangan meninggal dahulu, banyak masalah yang perlu diselesaikan. Kalau sampeyan meninggal, 2 tahun lagi saya akan menyusul." Memang bernada kelekar, tapi ungkapan itu menjadi kenyataan. Pada tahun 1970 itu Kiai Masum jatuh sakit. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1972, Kiai yang tak pernah meninggalkan salat malam itu wafat setelah dirawat di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Ia dimakamkan di samping Masjid Jami Lasem. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk beliau Kiai Haji Maksum Lasem lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.